Bab 703, Tiga Tetua Keluarga Budi Ono. Susan memegang dadanya, menatap Agam di langit yang membawa pisau magis yang diselimuti darah. Dia seperti asurasi iblis dari neraka yang memancarkan aura menghakimi. Melinda terguncang mundur sejauh ribuan meter karena gempa susulan. Dia menatap sosok di kejauhan dengan bingung, matanya yang indah terkejut dan menunjukkan sorot yang aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia? Sebenarnya siapa dia? Dia benar-benar kuat. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdetak begitu kencang sehingga dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan perasaan mencekam di dalam dirinya. Namun, makin dia mengendalikannya, makin dia tidak bisa menenangkannya. Dia menggigit bibirnya saat perasaan aneh muncul di dalam dirinya membuatnya panik. Ah! Fajar mencengkeram kepalanya dan berteriak dengan ganas sambil menunjuk ke arah Agam dengan marah. Kenapa kamu belum mati? Kenapa? Pertunjukan kekuatan Agam yang berturut-turut hampir menghancurkan pikiran Fajar dan makin menghancurkan ilusi pikirannya, dan dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Gendry dan yang lainnya, berada di sisi lain, tercengang dan berdiri tercengang di kehampaan. Bohong, ini bohong, kan? 9 ledakan ilahi dapat menghancurkan alam langit tingkat 9 akhir, mengapa dia masih hidup? Bahkan Satya yang sangat membenci Agam, pikirannya kosong saat ini dan dia tidak bisa berpikir. Melihat pisau pembunuh dewa yang terus mengucurkan darah di tangan Agam, mereka merasa jiwa mereka terkunci, mereka bahkan tidak berani bergerak. Akhirnya, beberapa tetua tidak bisa menahan rasa takut dalam diri mereka dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, tubuh mereka membeku di udara, dan seiring dengan teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka berbalik dengan sentakan saat aura pisau magis berwarna darah yang menakutkan dengan cepat membesar di pupil mereka, dan diiringi dengan teriakan mereka, aura pisau magis itu menelan mereka dalam sekejap. Saat aura pisau magis menyebar, tempat di mana beberapa tetua berada sebelumnya, kini telah lenyap, sementara tubuh mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Roh utama mereka berubah menjadi pancaran yang melonjak ke dalam pisau pembunuh dewa, permukaannya memancarkan cahaya redup, menyegel roh utama mereka ke dalam pedang selamanya dan membuat mereka merasakan rasa sakit karena ditempa selamanya. Tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Agam. Hanya dengan satu tebasan, 4 tetua keluarga Budi Ono yang memiliki kekuatan alam langit tingkat 8 hancur begitu saja. Seluruh keluarga Budi Ono panik. Bahkan para tetua pun bukan tandingannya, apalagi mereka. 8 tetua yang tersisa, termasuk Gendry, Satya, dan yang lainnya, semuanya pucat pasi. Jangan main-main! Kalau ada yang berani menunjukkan rasa takut akan pertempuran, aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Gendry berteriak. Meskipun dia juga takut, satu-satunya cara untuk bertarung sekarang adalah dengan membentuk kelompok, jika tidak, mereka akan mati lebih cepat. Gendry, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tetua Heru menelan ludah, telapak tangannya yang keriput tersembunyi di dalam jubahnya gemetar tak terkendali. Keluarkan napas kehidupan dan musnahkan! Mata Gendry bersinar dengan ganas dan kejam. Apa? Para tetua terkejut. Tetua Heru berkata dengan ngeri. Energi sejati dari formasi perlindungan besar keluarga Budi Ono telah terkuras, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk pulih. Kalau kita memicu napas kehidupan sekarang, maka dasar fondasi keluarga Budi Ono kita akan benar-benar selesai. Kalau dia tidak mati, bisakah kita hidup? Gendry berteriak dengan mengerikan, matanya sudah merah, walaupun dia harus mempertaruhkan keberuntungan keluarga Budi Ono, dia harus memusnahkan Agam. Baik, aktifkan napas kehidupan. Satya adalah orang pertama yang bereaksi. Para tetua serta anggota senior lainnya memandang Agam dan tidak dapat menyembunyikan ketakutan di hati mereka. Mereka berkata, aktifkan napas kehidupan. Setelah mengatakan ini, orang-orang ini semua membentuk mantra segel dengan tangan mereka dan mengucapkan mantra. Tiba-tiba, permukaan di wilayah keluarga Budi Ono bergetar hebat. Banyak embusan energi ungu yang keluar dari bawah tanah, seakan-akan seperti rantai yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Agam dari segala arah. Semua orang di luar merasakan energi spiritual mereka berhenti, dan bahkan pikiran mereka menjadi bingung. Wajah Zack dan anggota yang lainnya berubah drastis. Meskipun mereka tidak tahu energi ungu ini, mereka merasakan kekuatan khusus darinya yang menekan kekuatan mereka sampai mati, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut di dalam hati mereka. Ini adalah gerakan yang bahkan lebih menakutkan daripada 9 ledakan ilahi sebelumnya. Tidak hanya mampu menghancurkan tubuh fisik seseorang, tetapi juga jiwanya. Jika melakukan perjalanan antara langit dan bumi, tidak akan ada orang yang bisa menjaganya. Wajah Agam tenang saat sebuah gambar muncul di depan matanya. Satu persatu desa dibantai, menodai sungai dan lumpur menjadi merah, mengubah segalanya menjadi neraka di bumi. Hujan deras mengguyur, mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya terkubur jauh di dalam tanah,
dan Roro dalam kegelapan bumi mengeluarkan jeritan kesedihan. Pupil mata Agam tiba-tiba mengecil dan dia mengepalkan tinju. Benar saja, ada altar untuk 10.000 orang di bawah keluarga Budi Ono. Keluarga Budi Ono luar biasa. Benar-benar keluarga Budi Ono. Agam, napas kehidupan keluarga Budi Ono telah dipelihara selama ribuan tahun. Kamu pasti mati. Melihat penempatannya telah selesai, Jenri tertawa terbahak-bahak, dan bersama para tetua, dia mengaktifkan napas kehidupan yang berubah menjadi ular ungu yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur ke arah Agam dengan ganas. Napas kehidupan berada di atas energi spiritual tradisional. Napas kehidupan yang tidak dimurnikan begitu menakutkan sehingga kekuatan besar alam langit biasa akan terbunuh dalam setengah tarikan napas. Belum lagi mereka telah mempertaruhkan kekayaan keluarga Budi Ono untuk mengeluarkan asal mula napas kehidupan. Agam tidak bisa melarikan diri dan pasti akan mati. Pikiran Agam bergerak melepaskan kekuatan pahala yang mengalir keluar dari tubuhnya. Saat racun napas kehidupan menyentuh Agam, energi itu langsung berubah menjadi asap yang naik ke langit dan menghilang. Apa yang disebut napas kehidupan hanyalah nama yang diberikan oleh keluarga Budi Ono. Pada kenyataannya itu adalah dosa dari semua kejahatan. Kekuatan pahala mengumpulkan keinginan hati pada makhluk hidup, merupakan sumber asal-usul energi zaman dahulu yang dapat membersihkan segala kejahatan di dunia. Tidak peduli seberapa banyak napas kehidupan di dunia ini, mereka tidak dapat menembus sedikit pun ke dalam tubuh Agam. Menyaksikan aliran napas kehidupan yang tak ada habisnya dikonsumsi dan dimurnikan, Jenri hampir tumbang. Pertama, dia menghabiskan energi sejadi pelindung formasi besar keluarga Budi Ono, kemudian dia mencoba menggunakan kekuatan inti keluarga Budi Ono. Dua metode tersebut telah digunakan, tetapi tetap saja tidak dapat melukai Agam sedikit pun. Kemarahannya membuat dia kehilangan akal sehat, matanya merah menyala, dan dia berteriak dengan marah. Serang terus, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Makin banyak napas kehidupan dipanggil, aura langit dan bumi berubah menjadi warna ungu yang hampir seperti warna iblis. Agam tersenyum sinis. Bahkan lebih banyak napas kehidupan tidak dapat menghancurkan kekuatan pahala. Selain itu, kekuatan pahala dapat memurnikan napas kehidupan. Makin banyak Jenri menyalurkannya, makin banyak pemurnian yang terjadi, dan makin berkurang kebencian jiwa-jiwa yang telah mati. Saat napas kehidupan terus-menerus mengalir keluar, ini secara bertahap melukai energi keluarga Budi Ono. Namun, melihat Agam masih tanpa cedera, Jenri menjadi sangat marah. Tepat ketika dia akan melanjutkan untuk mengekstraksi napas kehidupan, tiba-tiba 3 aura datang dari kuil puncak Budi Ono menekan seluruh napas kehidupan kembali. Berhenti! Terdengar suara serak, dan aura huru-hara di sana menjadi tenang. Jenri dan para tetua lainnya saling memandang, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka berlutut ke arah kuil puncak Budi Ono. Aura ini terlalu menakutkan. Mungkinkah itu 3 tetua keluarga Budi Ono yang legendaris? Setelah ratusan tahun, mereka masih hidup. Semua orang melihat ke kuil puncak Budi Ono, semuanya penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Di dalam kuil puncak Budi Ono, 3 aura yang luar biasa, seperti naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno, memenuhi udara dengan aura yang tak tertandingi, dan langsung menyelimuti seluruh wilayah keluarga Budi Ono. Keluarga Budi Ono berlutut ke arah kuil puncak Budi Ono, hati mereka penuh dengan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meilinda melihat ke arah kuil puncak Budi Ono. Wajah cantiknya tampak terkejut. Leluhur, mereka telah terbangun. Bab 704, memutarbalikkan fakta. Agam melihat ke dalam kuil puncak Budi Ono, kekuatan spiritualnya berbeda dari orang normal. Dia memiliki tubuh penguasa neraka, jadi dia sangat peka terhadap karma, energi spiritual, kekuatan spiritual, dan beberapa hal serupa lainnya. Tampaknya, yang terkuat dari ketiga leluhur tua itu seharusnya adalah lelaki tua dengan jubah linen itu. Kekuatannya berada di alam langit tingkat 9 tertinggi, tetapi tampaknya agak jauh dari alam kemuliaan setengah langkah. Menurut kekuatannya, pria tua dengan jubah linen itu kira-kira setara dengan 3 Jeremy. Aura energi yang berasal dari dalam kuil puncak Budi Ono tumbuh makin kuat, disertai dengan suara keras seolah merobek ruang udara, membuat langit di atas terganggu, kemudian 3 lelaki tua perlahan melangkah keluar. Tanpa menggunakan dio keluar angkasa, terpaksa harus merobek ruang angkasa untuk teleportasi. Meskipun jaraknya pendek, mereka yang dapat melakukan gerakan itu, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh alam langit tingkat 9 tertinggi. Pria tua di sebelah kiri mengenakan jubah putih yang polos. Angin sepoi-sepoi menerbangkan jubah, seperti sosok malaikat. Pria tua di sebelah kanan mengenakan jubah batik hitam, alisnya tegas dan dingin, penuh dengan sikap seorang pria yang kuat. Sementara itu, pria tua dengan jubah linen berdiri di tengah. Selain pria dengan jubah putih, pria yang mengenakan pakaian tradisional telah mencapai alam bumi tingkat 9 puncak. Kekuatannya adalah yang paling hebat, bahkan mendekati alam kemuliaan setengah langkah tanpa batas. Diikuti dengan kemunculan ketiga lelaki tua itu,
energi spiritual langit dan bumi seolah berhenti. Aura menakutkan yang mengalir keluar terasa sangat mengerikan. Orang tua berjubah putih itu terlihat tidak asing, ia terlihat mirip dengan seseorang di keluargaku. Mungkinkah dia adalah tetua agung keluarga Budiono 200 tahun yang lalu, Wesley? Tidak salah lagi, tetua Wesley dan tetua Stewie termasuk dalam Master Super pada masanya. 100 tahun yang lalu mereka mencapai alam langit tingkat 9 akhir, dan saat ini mungkin kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Yang di tengah ini, tampaknya lebih kuat dari mereka. Omong kosong, yang di tengah ini adalah kepala keluarga terakhir keluarga Budiono, Cyril, yang telah lama melampaui alam langit tingkat 9 akhir, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai tingkat puncak. Meski tidak ada yang terbaik, masih bisa memilih beberapa yang baik di antaranya. Keluarga Budiono layak menjadi klan tersembunyi yang hebat, dengan ketiganya duduk di sini. Meski kekuatan keluarga Budiono melemah, keluarga itu masih bisa mempertahankan kemakmurannya selama 100 tahun. Orang-orang yang hadir berasal dari klan yang berafiliasi dengan keluarga Budiono dan telah mengikuti keluarga Budiono selama ratusan tahun. Jadi mereka tahu banyak tentang peristiwa masa lalu keluarga Budiono dan secara otomatis mengenali ketiga orang ini. Sebagian dari kerumunan melihat ke arah Agam. Hinaan, kecemburuan, kesombongan, dan penyesalan. Ketiga leluhur keluarga Budiono berkumpul, bahkan klan Wanara dan klan Gunung Malik harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghadapi mereka, dan meskipun Agam berada di alam langit tingkat 9 tertinggi, masih akan sulit baginya untuk melarikan diri dari ketiganya. Hari ini, mereka akan menyaksikan kematian seorang putra kebanggaan surga. Jenry, napas kehidupan adalah tempat keberuntungan dari keluarga Budiono. Kamu memimpin untuk mengurasnya. Beri aku penjelasan. Atau kalau tidak, kamu akan berlutut dan meminta maaf kepada para leluhur. Tewi, yang punya kepribadian yang lebih kuat, menyingsingkan lengan bajunya dan menatap Jenry dengan tatapan tajam. Wesley melambaikan telapak tangannya yang keriput, merasakan bahwa energi sejatinya telah terhalang, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa energi sejati formasi 9 tirani milikku juga terkuras? Jenry, apa kamu tahu penyebabnya? Kepada dua leluhur, saya bersalah dan pantas mati. Tapi kalau saya tidak melakukan ini, keluarga Budiono benar-benar akan tamat." Menghadapi pertanyaan tajam Stewie dan Wesley, wajah Jenry menjadi pucat, dan dia menangis dengan getir. Stewie melirik keluarga Budiono yang hancur, mengerutkan kening, dan berkata, "Dalam 300 tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihat keluarga Budiono dihancurkan dalam keadaan seperti itu. Di mana Jeremy? Dia adalah wakil kepala keluarga. Mengapa dia tidak ada di sini? Wakil kepala keluarga? Dia. Jenry gemetar, dan dari sudut matanya, dia memindai penonton. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya, dia takut itu akan memengaruhi reputasi keluarga Budiono. Tetapi di depan leluhur, dia pasti tidak berani berbohong. "Beberapa waktu lalu, wakil kepala keluarga keluar. Giok jiwa miliknya hancur. Kami curiga dia telah terbunuh," kata Jenry dengan susah payah. Mendengar hal ini, seluruh keluarga Budiono terdiam. Meskipun mereka curiga bahwa pernyataan publik dari keluarga Budiono tentang penyimpangan kultivasi Jeremy adalah palsu, mereka tidak berpikir bahwa Jeremy dibunuh oleh orang lain. Bagaimanapun, Jeremy sebagai wakil kepala keluarga Budiono, terkenal selama 100 tahun dan mencapai puncak kekuatannya yaitu alam langit tingkat 9 akhir. Di seluruh alam G, hampir tidak ada orang yang mampu membunuhnya. Namun, pernyataan Jenry dengan tegas memastikan kebenaran atas kejadian ini. Jeremy dibunuh seseorang. Ketika Melinda mendengar kata-kata ini, tubuhnya tiba-tiba terpaku dan wajahnya yang cantik mengungkapkan ketidakpercayaan dan keterkejutan. "Ayahnya, dibunuh seseorang?" Tewi mengerutkan keningnya. Mereka bertiga telah berlatih kultivasi secara mendalam dan tidak tahu banyak tentang masalah dunia luar. Jika bukan karena napas kehidupan yang ditarik, mengguncang keberuntungan keluarga Budiono, mereka tidak akan terbangun. "Siapa wakil kepala keluarga yang baru?" Wesley bertanya perlahan. "Pada hari ini, dalam turnamen seleksi, pertarungan telah menentukan siapa yang menang dan kalah. Seharusnya adalah Nona Melinda." "Oh, gadis itu tidak buruk dalam kekuatan, dia adalah bibit yang unggul." Wesley menyeringai dan menatap Melinda sekilas. Melinda menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya dan membungkuk sedikit ke Wesley. "Tapi..." Jenry sangat marah dan berkata dengan getir, "Hari ini seharusnya menjadi kemakmuran keluarga Budiono yang berusia seabad, tapi Agam adalah iblis. Dia telah mengumpulkan sekelompok orang untuk mengganggu kami. Ratusan junior di keluarga Budiono telah tewas di tangannya. Selain itu, cucu kelima saya, Regan, juga dibunuh olehnya. Dia bahkan mengancam akan memusnahkan keluarga Budiono. Semua orang bisa membuktikan ini, Anda sekalian juga telah melihatnya. Saya dan para tetua telah berjuang dengan segenap kekuatan kami, dan ratusan anggota keluarga Budiono telah mengorbankan nyawa mereka. Mohon, wahai leluhur, tunjukkanlah kekuatan ilahi untuk melindungi keluarga Budiono." Jenry layak menjadi rubah tua,
seorang manusia licik yang telah hidup selama 100 tahun, memang keahliannya dalam berbicara tidak dapat disangkal. Tidak ada celah di dalam kata-katanya, dia juga mampu menggambarkan kesetiaan dan dedikasinya, lalu menyingkirkan tanggung jawab sekaligus. Satya berkata dengan kesedihan dan kemarahan. Leluhur, cucu saya meninggal di tangan penjahat ini, sehingga memotong garis keturunan saya masih bisa menerimanya, tapi dia telah menghina keluarga Budiono satu persatu. Kalau dia tidak dihukum, bagaimana kehormatan keluarga di masa depan? Saya memohon kepada Anda untuk membunuh orang jahat itu dan menyebarkan kebenaran keluarga Budiono. Tolong, leluhur, bunuh para penjahat dan tunjukkanlah jalan yang benar dari keluarga Budiono. Semua anggota keluarga Budiono bersama-sama mengeluarkan teriakan, menciptakan suasana yang penuh kesedihan. Banyak yang terpengaruh oleh suasana tersebut dan dengan marah menatap ke arah Agam. Beberapa tahun ini, keluarga Budiono telah melakukan upaya besar untuk menjaga keseimbangan alam G. Mereka benar-benar keluarga yang mulia dan terhormat, tapi orang ini tidak hanya membunuh Regan, tetapi juga memimpin serangan yang mengakibatkan kematian bagi ratusan anggota keluarga Budiono. Pada usia yang masih muda, dia telah menunjukkan kekejaman yang sedemikian rupa. Bagaimana dengan nantinya? Meskipun dia memiliki dendam dengan keluarga Budiono, tidak perlu membunuh mereka semua, kan? Dia bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Budiono. Keluarga Budiono memiliki ribuan orang, dan dia ingin membunuh mereka semua. Ini adalah tindakan yang keterlaluan. Aku sudah melihat sifat buruknya sejak awal. Lihat pedang di tangannya, warnanya merah dan meneteskan darah. Itu pedang iblis. Bisakah mereka yang memegang pedang seperti itu disebut orang baik? Komentar publik mulai berpihak ke keluarga Budiono. Sebagai orang luar, secara otomatis mereka tidak tahu apa-apa tentang masa lalu keluarga Budiono dan hanya mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri dan apa yang mereka dengar dengan telinga mereka sendiri. Menurut pendapat mereka, Agam memimpin sekelompok orang tak dikenal untuk menjungkir balikan keluarga Budiono. Ratusan anggota keluarga Budiono mati di tangannya satu persatu, terlihat sama saja dengan iblis yang membantai sebuah klan. Mata mereka bertiga tertuju pada Agam. Cairil, lelaki tua berjubah linen yang sedari tadi diam, dia berkata dengan tenang. Nak, apa kamu mau menjelaskan? Tidak perlu menjelaskan apapun. Agam tersenyum tipis. Meski ditekan oleh tiga tetua dari keluarga Budiono, dia tetap tenang dan santai. Matanya melihat ke arah keluarga Budiono dan berhenti pada Cairil. Keluarga Budiono tidak memiliki banyak orang baik, jumlah warga sipil yang tewas di tangan kalian tak terhitung jumlahnya. Peristiwa hari ini adalah akibat dari dosa dan kesalahan keluarga Budiono selama ribuan tahun. Aku akan mengatakan ini lagi, aku tidak akan berhenti sampai keluarga Budiono lenyap. Bab 705, mengungkap kebenaran. Nak, setiap perkataan harus bisa dipertanggungjawabkan. Wesley mengibas jubah putihnya dan berkata dengan tenang. Keluarga Budiono adalah keluarga terhormat dan hidup lurus. Kami telah melakukan kebaikan dan terus mengumpulkan kebajikan yang diakui oleh langit dan bumi. Itulah sebabnya kami bisa bertahan sampai sekarang. Betapa mulianya klan yang benar, kata-kata kebajikan, moralitas, kebajikan, seperti pakaianmu yang suci dan tak ternoda. Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya, iris mata hitam putihnya memancarkan kilauan tajam. Sayang sekali, kalian bisa menipu orang lain, tapi tidak denganku. Keluarga Budiono telah berdiri selama 3.722 tahun, dibangun di atas kerangka mayat. Ratusan ribu jiwa yang tak berdosa telah tewas di tangan kalian selama ribuan tahun terakhir. Setiap orang yang aku bunuh dan adili adalah mereka yang bersalah. Hari ini, hukuman telah datang kepada kalian. Ini adalah kesalahanku dan aku tidak akan membiarkan lebih banyak nyawa tak berdosa hilang di tangan kalian. Agam, jangan memutarbalikan fakta. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Budiono adalah klan yang baik? Kalau kita berbicara tentang kejahatan, pisau pembunuh dewa di tanganmu adalah pisau paling jahat di dunia. Tapi kamu bisa mengendalikannya dengan sempurna. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa kamulah yang jahat. Jenry melompat dan menunjuk dengan marah ke arah Agam. Saat bicara, Jenry takut dia tidak bisa meyakinkannya. Kemudian, dia menambahkan dengan berkata, Leluhur, awalnya saya ingin menggunakan napas kehidupan untuk melenyapkannya, tapi tidak disangka napas kehidupan tak dapat mendekat kepadanya. Itu benar-benar kejahatan besar. Kalau Anda membunuhnya, Anda berdiri untuk membelah keadilan dan berhasil menyeimbangkan dunia ini. Mendengar itu, semua orang memandang Agam dengan saksama. Napas kehidupan keluarga Budiono adalah energi di jalur kebenaran. Ini sudah menjadi hal yang diakui. Jumlah napas kehidupan yang sangat besar pun tidak bisa mendekatinya. Jelas ini adalah hal yang tidak masuk akal. Seperti kata pepatah, kebenaran dan kejahatan tidak dapat bersama-sama. Oleh karena itu, jika Agam menentang napas kehidupan, pasti dia adalah orang yang sangat jahat. Cairil memandang Agam dengan acuh tak acuh dan berkata, Nak, napas kehidupan diciptakan oleh langit dan bumi dan dipelihara oleh pikiran baik semua makhluk. Itu memang energi dari jalan kebenaran.
Kamu tidak hanya menolak untuk menerima kesucian, tapi kamu juga melenyapkannya. Hal seperti ini adalah musuh dari jalan kebenaran. Agam tertawa dan berkata, aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang sangat tidak tahu malu seperti kalian, benar-benar pandai membalikan kebenaran. Lancang, Agam, keadilan ada di hati orang-orang, tapi kamu masih berani membantah? Kalau kamu punya niat baik, mengapa kamu takut akan kemarahan napas kehidupan? Jandi berteriak tajam dan berlutut ketiga orang itu, berkata, leluhur, orang ini benar-benar jahat. Kalau dia tidak dibasmi, dia akan membahayakan dunia di masa depan. Pada saat itu, seluruh alam tidak, bahkan 9 alam akan menghadapi bencana. Ketika penonton mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat pisau pembunuh dewa di tangan Agam yang meneteskan darah, lalu mengingat kekuatan yang sebelumnya, hati mereka berdebar-debar dan mereka berbalik membenci Agam. Kekuatan Agam terlihat sangat jelas di mata semua orang, terutama karena dia masih sangat muda. Jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan berdiri di puncak 9 alam di masa depan. Jika master tingkat atas seperti itu tidak berpikiran benar, mereka, kekuatan kecil dan menengah, juga akan menderita kemalangan. Mohon leluhur untuk turun tangan dan menyingkirkan iblis ini. Entah siapa yang memimpin, orang-orang lainnya juga berlutut dan berkata serempak. Mereka semua memutuskan bahwa Agam memang kejahatan besar, dan dia harus dihukum mati untuk menjaga perdamaian 9 alam. Tetua, bagaimana menurut Anda? Tatapan Tiwi dan Wesley tertuju pada pria tua berjubah linen itu. Cyril memandang Agam dengan tenang dan berkata, nak, atas pertimbangan belas kasihan yang ada dalam hati saya memberikanmu kesempatan ini. Bisakah kamu mengakui kesalahanmu? Setelah mengatakan ini, kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari tubuh Cyril hingga menutupi langit dan bumi seperti tirai raksasa. Angin tenang dan awan berhenti. Aura yang dipancarkan oleh Cyril, di mata semua orang terlihat seperti dewa yang turun dari surga, benar-benar tak tertandingi. Tidak! Tiba-tiba, suara terkejut yang merdu terdengar dengan sangat jelas di langit yang sunyi. Semua orang melihat ke arah tersebut. Melinda mengepalkan tangannya erat, matanya yang indah terlihat bersemangat, dan tubuhnya sedikit gemetar karena gugup dan takut. Wajah Jendi menjadi suram dan dia berkata dengan suaranya yang berat. Melinda, kamu berani menegur leluhur? Apa kamu tahu aturan? Cyril mengalihkan matanya yang tajam. Jendi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menundukkan kepalanya. Baru kemudian Cyril mendaratkan pandangannya pada Melinda dan bertanya dengan lembut. Gadis kecil, kenapa kamu menghalangi? Melinda menggigit bibir merah mudanya. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia ingin menghentikannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berlutut dan berkata, leluhur, orang ini telah membunuh ratusan orang di keluarga Budiono. Dia adalah musuh keluarga Budiono. Tapi Anda juga mengatakan bahwa keluarga Budiono adalah keluarga yang terkenal dan memiliki kebaikan dari surga. Mohon bersikap mulia dan jangan membunuhnya. Saya mohon. Agam agak terkejut. Bagaimana mungkin wanita ini bisa memohon untuk dirinya? Orang-orang juga tampak bingung. Mungkin sebagai sesama seorang wanita, atau mungkin karena sesama keturunan ningrat, Susan sepertinya telah menebak sesuatu. Matanya yang indah mengungkapkan sedikit ketidaksenangan, dan hatinya sangat tidak nyaman. Cyril berkata dengan acuh tak acuh. Gadis kecil, bukannya aku tidak memaafkannya, dia tahu kesalahannya dan tidak memperbaikinya, dia terus melakukan kesalahan, dan aku tidak bisa mempertahankannya demi semua orang. Tolong beri aku waktu sebentar, leluhur, aku akan meyakinkannya. Melinda memohon. Cyril merenung sejenak, kemudian berkata dengan perlahan. Baiklah, kalau bisa meyakinkannya, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Terima kasih, leluhur. Melinda bangkit dan datang ke depan Agam, menatap pria aneh ini dan menggigit bibirnya dengan lembut sambil berkata. Aku tidak tahu dendam seperti apa yang kamu miliki dengan keluarga Budiono, tapi kuharap kamu bisa tenang, langsung mengambil tindakan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Agam menatap wanita cantik di depannya dengan lekat, perasaannya juga tidak terganggu. Pada awalnya, Melinda masih bisa adu pandang dengan Agam, tetapi setelah beberapa detik, dia secara refleks menundukkan pandangannya dan tangannya penuh dengan keringat dingin. Aku memahami perasaanmu, dan kamu akan mendapatkan karma baik. Tapi, hal ini tidak akan mengubah fakta bahwa keadilan untuk keluarga Budiono sedang menanti di depan. Ujar Agam dengan tenang. Kamu! Melinda mengentakkan kakinya dengan marah dan berkata, kenapa kamu begitu keras kepala? Potensimu sangat besar, masa depanmu pasti akan menjadi salah satu dari para master puncak 9 alam. Kamu punya masa depan yang cerah, mengapa memilih jalan yang salah? Jalan yang salah. Bukankah itu benar?
Keluarga Budiono telah diwariskan selama lebih dari 3.000 tahun, dan jalan yang benar ada di hati orang-orang. Energi keberuntungan unik keluarga Budiono, napas kehidupan, adalah bukti terbaik. Melihat gadis yang panik di depannya, Agam menghela napas tanpa daya. Meskipun kata-katanya mirip dengan yang diucapkan oleh Jenli, dia tidak sedang memutarbalikkan fakta, atau lebih tepatnya dia telah dibohongi sejak dia masih kecil. Bagi dirinya, keluarga Budiono adalah jalan yang benar. Dia juga orang yang menyedihkan. Agam mengulurkan tangannya dan berkata, "Angkat tanganmu." Wajah cantik putih Melinda tiba-tiba tersipu, dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah seraya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Angkatlah dan kamu akan tahu." Agam berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah." Melinda perlahan mengulurkan tangannya. "Tidak." Jenri berkata dengan tegas. "Nona Melinda, orang ini punya hati yang jahat dan kekuatan yang mengerikan. Kamu tidak boleh menempatkan dirimu dalam bahaya." Tangan Melinda berhenti di udara dan dia mengarahkan pandangannya pada Agam. Meskipun dia baru berhubungan dengannya selama setengah hari, dia tahu karakter Agam. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak awal ketika kompetisi berlangsung. "Aku percaya padanya." Melinda berkata dengan pasti dan meletakkan tangannya di telapak tangan Agam di bawah tatapan iri dan menyakitkan orang yang tak terhitung jumlahnya. Merasakan hawa panas yang datang dari telapak tangan Agam, telinga Melinda merah padam, dia mengeratkan giginya dan berkata, "Terus?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat telapak tangan Agam memancarkan cahaya putih redup, dan langsung menutupi dengan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, dia merasa seperti ada sesuatu yang menyilaukan di depan matanya, dan di hadapannya muncul seorang pria tua mengendalikan pedang sepanjang 100 kaki dan membelah bendungan sungai yang panjang dalam sekejap. Sungai panjang itu runtuh, menghancurkan banyak desa dan kota-kota kuno yang tak terhitung jumlahnya di hilir. Air pasang surut, mayat tersebar di mana-mana, kehancuran yang luar biasa besar dan tragis. Mereka yang selama ditangkap oleh orang-orang suci satu persatu dan dilemparkan ke dalam lubang tanpa dasar di mana terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari marmer di dalamnya. Altar itu berwarna merah darah, mayat-mayat ditumpuk di pegunungan dan langit serta bumi menjadi merah darah. Sekelompok orang berdiri di tepi lubang, tampaknya sedang melakukan sejenis ritual. Pria tua itu memegang pedang panjang dan menghunuskan guntur sepanjang puluhan ribu meter ke dalam lubang, memadamkan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, yang bergumul dengan rasa sakit dan kebencian yang sangat mengerikan. Beberapa waktu kemudian, aura ungu melayang keluar dari lubang, dan senyum ganas muncul di wajah dewa itu diikuti dengan tawa setelahnya. "Mulai sekarang, ini akan menjadi fondasi keluarga Budiono. Beri nama yang bagus, sebut saja napas kehidupan." Duar. Melinda seolah baru saja disambar petir, tiba-tiba dirinya tersadar, matanya yang indah penuh dengan ketakutan. "Kamu, apa yang baru saja kamu lihat adalah karma kehidupan di masa lampau keluarga Budiono. Tidak, itu tidak mungkin." Melinda menggelengkan kepalanya dan mundur. Dia memandang Agam seolah-olah sedang melihat iblis dengan gigi dan cakar yang terbuka. Adegan itu mengejutkan banyak orang, bahkan melampaui pemikiran manusia dan alam semesta. Dia hingga menangis untuk orang-orang yang telah meninggal. Bagaimana mungkin keluarga Budiono melakukan hal seperti itu? Bab 706, penderitaan abadi yang tak terbatas. Melihat situasi ini, Jenri berkata dengan cara yang buruk dan langsung berteriak. "Orang ini mahir dalam seni iblis. Jangan dibutakan oleh ilusi yang dia ciptakan. Sayangnya, ketika orang menjadi kejam, mereka bahkan menipu diri mereka sendiri." Agam tersenyum, tatapan matanya tajam, dan kekuatan pahala menyatu ke dalam pisau pembunuh dewa. Pisau pembunuh dewa bersinar terang dan tiba-tiba berubah menjadi meteor merah, menyapu ke arah kuil puncak Budiono. Wajah Cairil dan dua orang lainnya sedikit berubah. Mereka tahu betul apa yang tersembunyi di bawah kuil puncak Budiono, tetapi mereka tidak menyangka Agam juga tahu tentang tempat itu. Saat mereka akan menghentikannya, kekuatan yang luar biasa keluar dari tubuh Agam dan berubah menjadi penghalang untuk menghentikan mereka bertiga. "Apa?" Dewi dan Wesley terkejut, dan wajah Cairil tiba-tiba suram. Dia menatap Agam dengan tajam. Meskipun aura yang dilepaskan oleh Agam tidak sekuat mereka bertiga, tingkatan alam yang dikandungnya jauh di atas, bahkan Cairil yang terkuat pun tidak dapat menandinginya. Ketiganya tertahan, tidak ada yang menghalangi pisau pembunuh dewa. Kemudian, di bawah sebuah tatapan ketakutan, pisau pembunuh dewa mendekat ke kuil puncak Budiono. Dalam sekejap, sebagian dari kuil puncak Budiono yang tersisa meledak dalam cahaya merah yang menyilaukan, disertai dengan suara yang tajam. Bumi berguncang dengan keras dan langit berwarna merah darah. Saat cahaya itu menyebar, kerumunan orang melihat ke sana dan semuanya tersentak. Keluarga Budiono bahkan makin dekat dengan kehancuran. Kuil puncak Budiono yang mereka anggap sebagai tempat suci di dalam hati mereka,
sekarang benar-benar musnah, bahkan tidak menyisakan reruntuhan. Tidak hanya kuil puncak Budi Ono, tetapi juga di bawah kuil puncak Budi Ono tiba-tiba terjadi retakan sepanjang 100 kaki dan membelah permukaan hingga tampak seperti ngarai tanpa dasar. Apa itu? Kerumunan berteriak kencang yang dilanda kepanikan, dan semua orang bergegas untuk melihat ke atas. Penonton berada agak jauh dari kuil puncak Budi Ono, tetapi semua orang ini adalah seniman bela diri kuno dengan penglihatan yang sangat baik, jadi jarak sejauh ini bukan masalah bagi mereka. Sejauh yang bisa dilihat, di bawah lubang yang dalam, ada tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu penuh untuk dilihat, setidaknya ada ratusan ribu orang telah terkubur di dalamnya. Pusat dari semua itu adalah altar persegi panjang dengan panjang 33 meter. Marmer yang digunakan untuk membangun altar telah berubah menjadi hitam karena korosi darah. Meskipun orang-orang ini sudah terbiasa dengan hidup dan mati, mereka tetap tidak bisa menahan rasa ngerinya. Yang lebih membuat mereka takut adalah aura ungu yang melambung dan melayang keluar dari pusat altar. Itu adalah napas kehidupan yang dikatakan milik keluarga Budi Ono. Melihat kerangka tak berdasar itu, wajah Melinda menjadi pucat dan tak berdaya, terlebih ketika bayangan yang dia lihat sebelumnya muncul kembali di benaknya. Apa yang baru saja dia lihat semuanya benar. Makin lama, aroma darah yang kental mulai tercium, membuat semua orang merasa mual dan bahkan beberapa di antaranya muntah di tempat. Baik dari penglihatan maupun baunya, semuanya memberi mereka rangsangan yang luar biasa. Kalian sekumpulan orang tua bangka! Mata Zack merah menyala dan dia berteriak dengan marah. Kalian masih menganggap diri kalian orang baik? Bagaimana kalian bisa melakukan ini pada begitu banyak orang yang tidak bersalah? Apa hati kalian terbuat dari batu? Dasar binatang! Rekan-rekan penuh dengan kemarahan. Mereka berasal dari keluarga biasa, dan motivasi utama mereka saat bergabung dengan pelatihan adalah melindungi keselamatan orang biasa, sehingga dampak yang mereka rasakan lebih kuat karena hal itu. Di masa lalu, jika ada rakyat biasa yang menjadi korban selama misi mereka semua akan menderita karenanya, bahkan mereka akan terus berjuang untuk seluruh tim demi menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Bagaimana dengan sekarang? Keluarga Budi Ono telah berdiri selama lebih dari 3.000 tahun, dan kerangka di dalam lubang itu saja sudah lebih dari ratusan ribu, bahkan jutaan. Gambaran yang begitu kejam membuat hati mereka sakit. Mereka tidak sabar untuk segera membunuh semua binatang buas ini. Di antara pasukan lainnya, beberapa dari mereka siap secara mental dan agak acuh tak acuh. Namun, untuk beberapa orang, mereka adalah seniman bela diri kuno dan mengikuti jalan yang benar-benar lurus. Mereka tidak pernah melakukan pembantaian terhadap orang yang tidak bersalah, dan mereka benar-benar tidak dapat menerima kejadian seperti ini. Melihat kembali lambang di tanah suci keluarga Budi Ono, altar persembahan ribuan orang yang tersembunyi di bawah kuil puncak Budi Ono, napas kehidupan yang telah diolah melalui proses pengorbanan, bagaimana mungkin masih menyebutnya sebagai kebenaran? Konyol. Tatapan marah jatuh pada Cyril dan yang lainnya. Ketiganya, termasuk Cyril, tampak tenang, sama sekali tidak menghiraukan berbagai pandangan. Melinda akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Leluhur, mengapa keluarga Budi Ono seperti ini? Hei, ada masalah?" Cyril mengungkapkan senyuman, senyumnya tidak lagi cemerlang seperti sebelumnya, tetapi seolah membawa sentuhan kekejaman berdarah. Ada masalah? Apakah kalian benar-benar tidak peduli terhadap orang-orang yang telah meninggal ini? Melinda hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Sejak zaman dahulu hingga kini, kalau ingin mencapai hal-hal besar, kita harus membangun di atas kerangka mayat. Kematian mereka memiliki nilai, kata Cyril sambil menunjuk ke arah altar yang jauh dengan acuh tak acuh. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka menjadi bagian dari fondasi keluarga Budi Ono, kata Viwe dengan tersenyum sinis. Leluhur keluarga Budi Ono melestarikan tulang dan jiwa mereka sampai hari ini. Ini adalah perbuatan baik yang langka, bukankah begitu? Wesley tersenyum ramah. Hembusan angin bertiup, menerbangkan pakaian ketiga orang itu. Satu dengan jubah linen, satu dengan jubah putih dan satu lagi dengan jubah batik hitam, yang mereka kenakan bukan lagi pakaian, tetapi kain penutup mayat. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat mengejutkanku, tapi apa yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Cyril menatap Agam dengan bercanda dan merapikan lengan bajunya. Tekanan kuat menyebar di udara, menekan semua orang hingga membuat mereka kesulitan bernapas. Meskipun hal itu mengungkapkan kejahatan keluarga Budi Ono, lalu kenapa? Kalaupun napas kehidupan adalah energi jahat, memangnya kenapa? Siapa yang berani memberontak dan melawan keluarga Budi Ono? Mengatakan itu, Cyril melihat ke satu tempat. Memangnya kalian berani? Ditatap oleh Cyril, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak puas meskipun mereka marah. Apa kalian berani? Melihat ke bagian lain, orang-orang ini sama seperti mereka, mau tidak mau mereka hanya menundukkan kepala, bahkan sekadar bernapas pun tidak berani. Hei, mereka tidak akan berani memberontak,
bukan hanya tidak akan memberontak, tapi kalau kita memberi mereka kesempatan untuk menyerap napas kehidupan, mereka mungkin akan memperjuangkan kepala mereka untuk merebut kesempatan itu. Jenry berkata dengan menggoda. Para tetua dan senior lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Melinda menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia memandang orang-orang ini penuh dengan keanehan. Apakah ini masih keluarga Budiono dengan jalan kebajikan yang dia kenal? Agam berdiri diam di kehampaan dan perlahan berkata, "Kamu salah. Apa yang kalian lakukan tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan. Tidak ada kebaikan dan kejahatan di dunia ini, hanya kekacauan yang mengaburkan batas antara kebaikan dan kejahatan yang ada. Hanya saja ada beberapa orang yang berbuat lebih baik dan beberapa orang yang berbuat jahat. Selalu ada sebab dan akibat di dunia. Langit juga tidak punya jalan keluar. Semua tindakan yang kalian lakukan akan menjadi bagian dari karma kalian. Penderitaan tanpa akhir akan menjadi takdir kalian." Pupil mata Agam memantulkan bayangan penguasa neraka. Aura yang dilepaskan dari tubuhnya naik ke langit, langsung menutupi aura yang dilepaskan oleh Cyril dan yang lainnya. Awan menghilang, dan bayangan penguasa neraka setinggi 10.000 meter muncul di depan semua orang. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti, dan semua penjuru menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya orang yang memandang bayangan penguasa neraka setinggi 10.000 meter di langit. Bagaimanapun hati mereka seperti jungkir balik dan jiwa mereka gemetar. Ini adalah penguasa neraka? Ternyata penguasa neraka bukanlah sebuah nama, tetapi sebuah identitas. Ternyata keberadaan penguasa neraka yang sebenarnya itu nyata. Bab 707, Perang Besar akan dimulai. Cyril dan kedua orang lainnya sangat marah. Mereka terus menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi di hati mereka. Selama ratusan tahun, mereka seolah lupa seperti apa rasanya takut. Namun, sekarang, mereka melihat bayangan Raja Penguasa Neraka di langit. Naluri yang tidak diketahui dari dalam jiwa mereka membuat hati mereka bergetar. "Raja Penguasa Neraka benar-benar muncul!" Wesley memaksakan suaranya keluar melalui giginya. Wajahnya pucat pasi. "Teknik iblis!" Cyril mengeluarkan teriakan tenang. Kekuatan spiritual yang dikeluarkannya menyapu ke segala arah. Teriakan ini menenangkan emosi semua orang yang hampir runtuh. Jenry dan yang lainnya tiba-tiba kembali sadar dan saling melirik. Mereka melihat satu sama lain yang berkeringat dingin dan terlihat menyedihkan. Mereka langsung merasa sangat malu dan kesal. Di tengah tatapan semua orang, mereka malah takut. Memalukan sekali. "Ya, ini adalah teknik iblis. Semuanya jangan tertipu oleh teknik iblisnya." Jenry berteriak geram menyadarkan anggota keluarga Budiono lainnya juga. Semua keluarga Budiono saling memandang dan menelan ludah mereka. Mereka menekan rasa ngeri dan ketakutan di hati mereka, lalu melemparkan kebencian dan niat membunuh pada Agam. Tak lama kemudian, Zack dan saudara lainnya melepaskan aura mereka. Dua kekuatan yang berbeda bergesekan dan meledak di udara. Hal ini menyebabkan ruang kosong terdistorsi dengan jelas. Melihat situasi tidak baik, penonton segera mundur ke pinggiran wilayah keluarga Budiono. Mereka berusaha sebaik mungkin agar tidak terlibat. Perang besar akan pecah. Cyril perlahan mengangkat kedua tangannya. Kekuatan menakutkan melekat pada telapak tangannya. Dia memandang Agam dengan tatapan dingin dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Pergi tinggalkan keluarga Budiono. Kalau tidak, mati." Jelas terlihat Cyril juga takut dengan Agam. Jika tidak mungkin dia akan mundur dan malah menyuruh Agam pergi. Agam tersenyum kecil. Sekalipun gunung tampil runtuh di depan matanya, ekspresinya tidak berubah. Aura biru mengalir ke pisau pembunuh dewa. Agam tampak berbaur dengan dunia sekitar, menjadi sangat halus dan tidak tetap. Surga besar yang tidak pasti. Merasakan gelombang aura kekuatan alam Agam meningkat ekstrem, ekspresi Cyril sangat masam. Dia mencibir. "Karena kamu ngotot untuk mati, aku akan membantumu. Sudah lebih dari 200 tahun, kamu adalah orang pertama yang akan mati di tanganku. Kamu harus merasa terhormat." Setelah mengatakan ini, Cyril merentangkan kedua telapak tangannya. Cakarnya yang tak terlihat merobek ruang kosong, seolah ingin menghancurkan Agam. Pada saat yang sama, Tiwi dan Wesley sama-sama melepaskan jurus mematikan ke arah Agam. "Bunuh semua orang!" Suara dingin Cyril masuk ke telinga Jenry dan yang lainnya. Jenry dan yang lainnya langsung mengerti niatnya, yaitu mengalihkan perhatian Agam sehingga mengurangi kekuatan tempurnya. Jenry dan para tetua lainnya tersenyum keji dan menatap Zack dan yang lainnya. Hanya karena mereka bukan tandingan Agam bukan berarti mereka tidak bisa melawan orang-orang ini. Meskipun Zack dan yang lainnya sangat kuat dan sangat mahir dalam bekerja sama satu sama lain, mereka hanyalah orang yang tidak bisa apa-apa saat menghadapi tekanan kekuatan yang absolut. "Bunuh!" Jenry mencibir dan berteriak. Kekuatan spiritual keluarga Budiono tiba-tiba meledak. Dengan para tetua sebagai pemimpin, anggota keluarga Budiono membantai Zack dan yang lainnya.
Kawan-kawan, kita tidak boleh menyusahkan kepala instruktur. Keluarkan 200% kekuatan kalian dan serang! Stark berteriak marah. Kekuatannya meningkat secara ekstrem, otot-ototnya membesar, dan pembuluh darahnya menonjol di mana-mana. Dia seperti dewa perang yang haus darah. Serang! Semua anggota kelompoknya berteriak. Beberapa orang yang menghadapi situasi dan tekanan yang begitu putus asa ini bahkan menerobos tingkatan. Saat kedua belah pihak saling bertemu, suara besar yang menghancurkan bumi terdengar. Ini adalah pertarungan dan pembunuhan yang tragis. Setiap momen selalu ada orang yang terluka parah atau bahkan terbunuh. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, semua rekannya telah meningkatkan kekuatan dengan fragmen jejak patuna dan memiliki dasar yang kuat. Dengan bantuan formasi pembunuh naga, mereka bisa bertarung melawan tetua keluarga Budi Ono. Namun, ini tidak akan bertahan lama. Satya meninju Dinar dan 3 rekan lainnya hingga memuntahkan darah. Kemudian, dia melesat dan meraih leher Dinar. Bajingan, mohon ampun padaku, tunduk pada keluarga Budi Ono, dan menjadi budak keluarga Budi Ono. Aku akan mengampuni nyawamu. Satya tertawa keji. Dia tidak bisa membunuh Agam, tetapi dia bisa membunuh anggota Agam. Ini juga cara balas dendam. Mata Dinar memerah. Dia meludahkan darah ke wajah Satya. Satya terkejut dan bertemu dengan tatapan mengejek Dinar. Wajahnya ganas saat dia berkata, "Cari mati kamu!" Setelah mengatakan ini, Satya ingin mematahkan leher Dinar. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dan Satya merasakan bulu kuduknya berdiri. Kapak emas besar menebas dari belakang. Jika Satya mematahkan leher Dinar, kepala di leher Satya juga akan terpotong. Satya melempar Dinar dan berbalik untuk memblokir kapak. Boom! Kapak menebas penghalang yang dilepaskan oleh Satya. Guncangan dari sisa kekuatannya hampir mematahkan lengan Satya. Melihat pasukan ilahi berzirah emas yang besar dengan tinggi sekitar 3 meter di depannya, Satya tercengang. Jurus ini tidak asing baginya. Itu adalah pasukan ilahi yang dilepaskan oleh Agam. Awalnya, dia hanya berada di alam langit tingkat 6. Mengapa sekarang dia mencapai alam langit tingkat 7? Dari sudut matanya, Satya menyadari masih ada 2 pasukan ilahi yang melawan Genri dan yang lainnya. 3 pasukan ilahi alam langit tingkat 7 akhir. Tanpa menunggu dia berpikir, pasukan ilahi berteriak dengan marah dan mengayunkan kapak besarnya lagi untuk menebas. Ekspresi Satya berubah drastis. Menghadapi serangan pasukan ilahi yang hampir fatal itu, dia terpaksa menghindar. Tanpa menunggu dia menegakkan tubuhnya, pasukan ilahi kembali mengejarnya. Bajingan! Satya sangat marah. Dia membentuk segel di tangannya dan mengerahkan kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya. 2 jarinya menunjuk keluar. Jari naga kembar! 2 sosok naga muncul dan menjerat pasukan ilahi. Hanya dalam beberapa saat, pasukan ilahi itu hancur dan menghilang. Satya tampak pucat. Jari naga kembar adalah salah satu jurus andalannya. Jurus ini menghabiskan sangat banyak kekuatan spiritual. Akan tetapi, dia harus melakukan ini. Jika tidak, bila dia menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa membunuh pasukan ilahi dengan kekuatan alam langit tingkat 7 akhir. Namun, sebelum dia bernapas lega, pasukan ilahi itu terbentuk lagi dan kembali menebas dengan kapaknya. Dinar dan yang lainnya juga dapat beristirahat dan bekerja sama dengan serangan pasukan ilahi. Satya hampir mengutuk di dalam hatinya dan terpaksa berubah dari menyerang menjadi bertahan. Hal semacam ini juga muncul di lingkaran pertempuran lainnya. Kekuatan dan jumlah pasukan ilahi meningkat seiring dengan pemahaman Agam tentang sebab dan akibat. Sekarang, Agam dapat memanggil 3 pasukan ilahi alam langit tingkat 7 akhir pada saat yang sama. Dengan bantuan 3 pasukan ilahi, tekanan Zack dan rekan lainnya tiba-tiba berkurang. Situasi berubah dari pertahanan pasif menjadi mengutamakan serangan. Duar! Teriakan meletus di langit. Sisa kekuatan yang mengguncang itu merobek ruang kosong. Semua orang refleks melihat ke atas, tempat pertarungan utama yang sebenarnya terjadi. Cairil mundur terkena sisa kekuatan dan menatap lekat Agam. Dia hampir tidak percaya dia telah dipojokkan oleh seorang pemuda. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Namun, hari ini, dia telah meningkatkan oranya hingga kondisi puncaknya. Mungkin dia akan bisa mengungguli Agam, tetapi dia sendiri tidak akan baik-baik saja. Yang membuatnya makin marah adalah Agam memiliki terlalu banyak jurus, dan kekuatan spiritualnya tidak ada habisnya. Sekalipun dia langsung memakainya sampai habis, dia akan mengisinya lagi dalam waktu singkat. Tidak baik jika terus seperti ini. Cairil melirik situasi pertempuran di bawah. Dia melihat Genri dan yang lainnya ditahan oleh pasukan ilahi emas. Kemarahan muncul dari hatinya dan dia berbisik. Apa saja yang kalian lakukan? Mengapa tidak ada satu orang pun yang mati setelah sekian lama?
Genry dipaksa mundur oleh kapal pasukan ilahi dan berkata dengan senyum pahit. Leluhur, benda-benda ini benar-benar terlalu kuat. Mereka tidak memiliki rasa sakit dan tidak takut mati. Walaupun dihancurkan, mereka dapat bersatu kembali. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Pecundang! Ekspresi Cyril sangat jelek. Tidak peduli seberapa kuat 3 pasukan ilahi itu, mereka tidak mungkin bisa melawan tetua keluarga Budi Ono. Dia bisa melihat Genry dan yang lainnya takut mati, dan tidak berani melawan pasukan ilahi secara langsung. Makanya mereka bisa ditekan begitu. Namun, ini juga sifat manusia biasa. Setelah pasukan ilahi kehilangan lengan atau tubuhnya hancur, dia bisa segera pulih kembali. Jika mereka yang patah lengan atau terluka sedikit saja, butuh beberapa tahun untuk pulih ke kondisi terbaik mereka. Menghadapi 3 pasukan tidak takut mati ini, ditambah Zack dan yang lainnya mengganggu di samping, wajar bila Genry dan yang lainnya kalah. Namun, Cyril tidak akan menerima hal ini. Dia tahu jika dia tidak membuyarkan fokus Agam, mereka bertiga akan sulit menemukan celah untuk membunuhnya.